Hello guys, thank you for coming back to the class, and we are now on the video 27. We are learning about nouns, verbs, adjectives, adverbs, preposition, and also about pronouns. Nah, di video kali ini kita melihat elemen-elemen yang ada di dalam sebuah kalimat, ya. Kenapa? Karena untuk belajar bahasa, kalian harus tahu apa saja yang ada di dalam kalimat itu. Dengan mengerti fungsi setiap elemen di dalam kalimat, kalian nanti tidak salah meletakkannya di mana. Karena dalam membuat kalimat, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyusunnya, bagaimana kita meletakkan elemen-elemen ini, nouns, verb, di dalam kalimat, sehingga kalimat kita menjadi kalimat yang sempurna. Jadi kita harus tahu apa saja yang ada di dalamnya. Oke? Okay, let's start from the example. Steven bought an expensive new car on Friday. He drove it carefully to Manchester. Oke, mari kita lihat elemen yang ada di dalam kalimat ini. Pertama, ada Steven yang merupakan noun. Nah, harus diingat bahwa subjeknya itu harus dalam bentuk noun. Ya, the subject is always a noun. Kemudian, aksi yang dilakukan oleh subjek itulah verb. Oke, jadi verb itu adalah apa yang dilakukan aksinya si subjek ini. Kemudian ada an yang merupakan article. I don't cover the article on this video. We have a special video for that later. Ya, nanti kita belajar tentang article, tidak di video ini. And expensive new car. Expensive dan new ini double adjective ya. Jadi adjective itu bisa di double ya. Bisa 2, bisa 3 sampai 6 juga bisa. Nah, fungsinya adjective ini adalah menjelaskan seperti apa kata bendanya. We will see later on, nanti kita lihat seperti apa adjective. Nanti saya jelaskan lagi. Dan car. Car itu merupakan noun. Jadi di sini adjective ini expensive new memberikan informasi tentang mobilnya ini. Next, on yang merupakan preposition. Kita menggunakan preposition biasanya untuk menjelaskan tentang tempat atau waktu. Dan ada Friday. Friday merupakan noun juga. Ini merupakan proper noun. We will see later on. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada he yang merupakan pronoun. Nah, pronoun ini adalah kata ganti dari sebuah kata benda. Kalau kita menggunakan he, harus jelas he ini siapa. Di sini he ini adalah merujuk kepada Steven. Kemudian ada drove yang merupakan aksi daripada he yang dikerjakan oleh he. Dan it, ini juga merupakan pronoun lagi. It di sini merujuk kepada mobilnya. Kemudian carefully merupakan adverb. Menjelaskan verb, menjelaskan seperti apa dia mengemudi mobilnya, yaitu dengan hati-hati. To merupakan preposition lagi, dan Manchester yang merupakan noun. Itu proper noun yang merupakan nama sebuah tempat atau nama kota. So, on this video, we are learning about noun, verb, adjective, preposition, pronoun, and adverb. Jadi, we have 6 topics on this video. Ada 6 topik ya yang kita bahas. Okay, so let's start from noun. Nouns describe things or people or animals. Jadi, kata benda ini adalah dia itu mewakili benda, dia juga mewakili manusia, dia juga mewakili binatang. Jadi, benda, manusia, binatang itu semua disebut sebagai noun. Seperti contoh yang kita punya tadi, yaitu Steven yang merupakan people. Steven di sini mewakili people, ini noun. Ada juga car, mobil yang merupakan thing, benda. Friday juga benda. Manchester juga benda. Jadi inilah yang dimaksud dengan kata benda. And another information for you, informasi tambahan untuk kamu,
Some nouns ya, ada beberapa kata benda merupakan proper nouns. Nah, proper nouns ini adalah the name of people, places, and things. And we begin proper nouns with capital letter. Jadi kalian harus ingat ini ya. Banyak sekali saya lihat di chat atau di tulisan-tulisan untuk yang orang-orang pemula ya. Jadi nama orang ditulis dalam huruf kecil. Jadi biasakan kalau tulis nama orang ya, dimulai dari huruf capital ya, huruf besar. Nama tempat, misalnya Jakarta, tadi Manchester, kita lihat tadi contohnya kita ya, Manchester Friday, itu juga merupakan proper noun. Itu yang merupakan proper noun. Jadi nama tempat, nama orang, nama benda. Misalnya bendanya adalah merek misalnya, merek dagang. Itu juga nama. Jadi kita harus menggunakan atau memulainya dari huruf kapital. Itulah yang disebut sebagai proper nouns. Itu diingat ya. Let's continue to verb. Kata kerja. Verb describe actions or situations. Seperti tadi yang saya bilang, apa yang dilakukan oleh subjek, aksinya itulah yang dimaksud dengan kata kerja. Let's see the example. They work hard. I saw Peter. Jadi work di sini adalah aksi yang dilakukan oleh they. So juga merupakan aksi yang dilakukan oleh I. Sampai di sini jelas ya. We use auxiliary verbs. Saya pernah kasih tahu di video-video sebelumnya mengenai auxiliary verbs. Auxiliary verbs ini adalah segala bentuk be. Be itu is, am, are, was, were. Kita juga bisa menggunakan do, does, did, itu auxiliary. Have, has, had, will, can, may, must, semua jenis modal. Nah, setelah auxiliary verbs ini, kita bisa menggunakan another verb. Kita bisa menambahkan kata kerja lain. For example, they are working hard. I have seen Peter. I must go now. Ya, inilah yang merupakan auxiliary verbs. Are, have, must. Dan kita bisa menambahkan kata kerja lain setelah ini. So, before working, seen, and go, we can use auxiliary verbs. Ya, dan ini tergantung tensesnya. Makanya penting sekali kalian harus menguasai tenses ya. Jadi seperti they are working merupakan present continuous, I have seen Peter merupakan present perfect. Selain merupakan aksi, verb juga bisa mendeskripsikan situasi. For example, the party was fun. Pestanya menyenangkan. Jadi menggambarkan situasi partinya itu adalah menyenangkan. Jadi di sini was merupakan verb ya, sebagai auxiliary verb. Sekarang jelas mengenai verb ya. Now let's see about adjective. Mari kita lihat adjective. We put adjectives before nouns. Saya sudah bilang tadi bahwa fungsi daripada adjective ini adalah menggambarkan atau menjelaskan nouns-nya atau kata bendanya ini seperti apa. Apakah dia besar, apakah dia kecil, baru, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Itulah yang dimaksud dengan adjective. Yaitu menggambarkan bentuk nouns-nya itu seperti apa. Oke? Now, let's see the example. We have a wonderful day. We bought a new house. Nouns di sini adalah they dan house. Itulah kata bendanya. Dan kalau kita mau menjelaskan harinya kita ini seperti apa, kita jelaskan misalnya hari kita baik, buruk, luar biasa, bahagia. Di situ kita menggunakan adjective. Jadi di sini wonderful ini menjelaskan day-nya, menjelaskan harinya itu adalah luar biasa. Begitu juga yang contoh kedua, new house. Jadi new ini adalah menjelaskan rumahnya. Dia menjelaskan bahwa rumahnya itu adalah baru, bukan rumah yang tua, bukan rumah yang besar, bukan rumah yang kecil, tetapi baru, dijelaskan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita menyebut kata benda dulu ya. Misalnya rumah baru, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris baru dulu, baru house, ya. Diubah posisi nouns dan adjective. Dan ingat,
Adjektif itu tidak boleh jauh-jauh dari kata benda yang dijelaskannya. Itu harus diingat ya. Oke, selain itu, we can also use adjectives after the verbs be, look, seem, feel, etc. Jadi bukan hanya sebelum kata benda, kita juga bisa menggunakan adjektif setelah be. Ya, be masih ingat ya, is, am, are, was, were, dan juga setelah linking verbs. Nah, linking verbs ini nanti bisa di-download filenya ya. Saya sudah buat dalam bentuk PDF, bisa diklik di bawah video ini. Ada contohnya look, seem, feel. Nanti kita belajar di video-video selanjutnya nanti spesial mengenai linking verb. Tapi kalau kalian mau mempelajari terlebih dahulu, silakan lihat PDF yang ada di bawah video ini. For example, kita lihat ya. Yang pertama, he is posy. He looks tired. This sweater feels itchy. Your cat seems hungry. Jadi di sini kita memiliki adjektif posy yang diambil dari kata boss. Jadi dia itu bersifat seperti bos, suka memerintah-merintah. Tired, itchy, hungry. Nah, jadi kita bisa menggunakan adjektif ini setelah be. Be ini adalah is, was, were, am, are, looks, yang merupakan linking verb, feels, seem. Nah, di sini bosinya ini adalah menjelaskan he-nya. Jadi kalau kita menggunakan linking verb, fungsi dari adjektifnya adalah menjelaskan subjeknya. Ya, selalu seperti itu. Tired menjelaskan dianya. Itchy, yang terasa gatal itu adalah sweaternya. Hungry, yang lapar. Yang lapar itu adalah kucingnya. So after linking verbs, the adjectives explained or described about the subject. Oke, jadi dia menjelaskan tentang subjeknya. Now let's see about adverb, kata keterangan. An adverb describes a verb, an adjective, another adverb, or even a whole sentence. Jadi tugas dari adverb ini lumayan banyak ya, ada 4 tugasnya itu, yaitu menjelaskan verb, adjective, adverb, dia jelaskan juga, bahkan seluruh kalimat. Kalau yang tadi adjective itu hanya menjelaskan kata benda, dan adverb tidak menjelaskan kata benda ya, fungsinya lain dia. Oke, let's see one by one. Pertama, tugasnya sebagai yang mendeskripsikan verb. Let's see the example. Philip sings loudly. Verb di sini adalah sings. Jadi loudly merupakan adverb. Jadi adverb di sini, loudly-nya ini adalah menjelaskan bagaimana Philip-nya bernyanyi. Jadi dia tidak menjelaskan Philip-nya, tetapi menjelaskan nyanyinya. Nyanyinya ini adalah dengan keras. Itu tugas pertama, menjelaskan verb. Tugas kedua yaitu menjelaskan adjective. Let's see the example. The woman is quite pretty. Pretty merupakan adjective. Di sini quiet merupakan adverb. Dan quiet di sini menjelaskan pretty-nya. Jadi dijelaskan memang wanitanya cantik. Yang merupakan adjective. Tetapi kita jelaskan lagi cantiknya ini seperti apa. Apakah sangat cantik atau cantiknya biasa saja atau cukup cantik. Jadi itulah tugasnya adverb ya, menjelaskan, ya, memberikan informasi tambahan tentang adjektif ini. Selain itu, adverb juga berfungsi untuk menjelaskan another adverb. Let's see the example. The story ended too quickly. Nah, quickly ini merupakan adverb. Kemudian kita jelaskan lagi dengan cepatnya itu terlalu cepat. Jadi di sini to-nya itu menjelaskan quickly-nya. Terlalu cepat. Kemudian selain itu juga dia bisa berfungsi sebagai yang menjelaskan, memberikan informasi tentang seluruh kalimatnya. Oke, let's see the example. Fortunately, we got there in time. Jadi dia menjelaskan semua kalimatnya. Ya, bahwa untungnya ini
kami nyampe di sana itu tepat waktu. Contoh lain yang merupakan fungsinya sebagai menjelaskan seluruh kalimat, seperti yang biasa kita gunakan yaitu yesterday, kemarin, hari ini, besok, itu juga merupakan adverb yang menjelaskan the whole sentence. Nah, untuk yang adverb ini kalian harus hati-hati. Ya, kenapa? Karena most adverbs end in ly, but not always. Seperti yang tadi kita lihat ya, ada clearly, ada slowly, ada badly, ly. Biasanya seperti itu ya. Dari adjective kita ubah menjadi adverb, kita tambahkan ly. Tetapi tidak semua. Ya, tidak semua. Contohnya, she runs fast. Nah, di dalam kalimat ini, fast-nya berfungsi sebagai adverb. Jadi, fast ini bisa sebagai adverb, bisa sebagai adjective. Jadi, tidak boleh ditambahkan fastly. Banyak sekali biasanya yang pemula, karena sudah terbiasa dengan rumus ly ini, jadi ditambahkan fastly. Ini salah, ya, tidak boleh. Begitu juga dengan hard. He works hard. Tidak boleh hardly. Sudah termasuk adverb. Dia juga adjektifnya juga sama. Bentuknya seperti itu. Jadi bentuk adjektifnya dan bentuk adverbnya itu sama. Hardly itu memang ada, tetapi artinya bukan sebagai dengan keras, tetapi artinya hampir tidak. Jauh beda ya. Jadi hardly itu artinya hampir tidak. For example, I can hardly see without my glasses. Saya hampir tidak bisa melihat tanpa kacamata saya. Jadi sampai di sini ngerti ya? Let's continue to pronoun. Pronoun yaitu yang menggantikan kata bendanya. Nah, pronoun ini untuk sebagai subjek ada I, you, they, we, she, he, it. Sebagai objek me, us, her, him. For example, David has a new job. He is enjoying it. Inilah yang dimaksud dengan pronoun, he. Ada juga it yang merupakan pronoun. Nah, kalau kita menggunakan pronoun, kita harus jelas. He ini merujuk ke siapa. Kemudian kita harus tahu bahwa it ini adalah merujuk ke jobnya. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa kata benda di dalam bahasa Inggris atau nouns-nya itu tidak diulang-ulang. Mereka tidak mau ngulang-ulang seperti itu. Jadi di dalam bahasa Inggris kita langsung gantikan dalam bentuk pronoun. Jadi misalnya, David has a new job. Tidak biasa mengulang lagi, David is enjoying it. Tidak biasa, mereka tidak biasa seperti itu. Jadi langsung diganti David-nya menjadi he. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, she. Jadi mereka itu enggan mengulang-ulang nama yang sama, ya. Begitu juga it. Kalau di kita di Indonesia, paling kita bilangnya seperti ini. Dia menyukai atau dia menikmati pekerjaannya itu. Kita mengulang lagi pekerjaan. Oke, kita tidak bilang dia menyukainya. Tetapi di dalam bahasa Inggris mereka tidak mau mengulang lagi pekerjaannya. Mereka langsung ubah dalam bentuk pronoun. Jadi it. He is enjoying it. Oke, jadi ada perbedaan sedikit di situ ya. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sampai di sini jelas ya. Oke, this is the last one, preposition. We use preposition when we are talking about place and times. Ya, biasanya yang paling banyak kita gunakan preposition itu adalah kalau kita bicara tentang waktu atau tempat, ya. Misalnya in, on, at, of, to, from, etc. Preposition itu banyak sekali, ya. Ini hanya salah satu contohnya saja. For example, untuk yang tempat, she is at home. Dia di rumah. It is in the box. Itu ada di dalam kotak. Atau juga menjelaskan waktu. I'll see you on Monday. Sampai ketemu di hari Senin. They went on holiday in June. Mereka pergi berlibur di bulan Juni. Oke, jadi di video kali ini kita belajar 6 tadi ya, yaitu noun, verb, adjective, preposition, pronoun, adverb. Ini semua sebenarnya merupakan bagian dari part of speech.
Tetapi sengaja judulnya tidak part of speech karena part of speech ini sebenarnya ada 8 ya. Ada article, ada juga conjunction. Jadi total ada 8. Tetapi saya tidak membahas semuanya. Kenapa? Karena nanti ada pembahasan khusus tentang article. Begitu juga conjunction. Conjunction ini sebenarnya luas. Dan conjunction biasanya tidak diajari di pemula. Karena kenapa? Karena kalau kita belajar conjunction, kita belajar mengenai compound sentence, di mana kalimatnya lebih kompleks, ya. Jadi lebih rumit kalimatnya, jadi tidak diajari di level-level awal. Oke, jadi nanti kita belajar tentang conjunction di video-video selanjutnya. Sebenarnya di video 25 kita sudah mendapatkan perkenalan tentang conjunction. Silakan lihat video 25 kalau kalian belum lihat ya, untuk melihat seperti apa conjunction itu. Oke, jadi sampai di situ untuk video kali ini. Saya harap ini bermanfaat and I'll see you on the next video.